Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar, tapi karena sayang dengan anaknya, ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, naik bayar $100. Kalau Anda bicara di atas nanti didenda $500, tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata pun, akan saya kasih $1.000. Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, helikopter diterbangkan pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah mendarat si pilot bilang ke bapak pelit tadi, "Wah Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun." Si bapak bilang, "Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda." "Memang Anda mau bilang apa?" tanya si pilot. "Anak saya jatuh," jawab si bapak. Seorang pria sedang berlibur ke Bali. Istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta dan berencana untuk bergabung pada keesokan harinya. Ketika sampai di hotel, pria itu memutuskan untuk mengirimkan email ke istrinya. Karena tidak berhasil menemukan kertas memo di mana dia mencatat alamat email istrinya tersebut, maka dia mencoba untuk sebisa-bisanya mengirimkan email ke istrinya. Sialnya, dia melupakan satu huruf dan email tersebut melesat langsung menuju ke seorang wanita yang suaminya baru saja meninggal 1 hari sebelumnya. Saat wanita yang sedang berduka itu mengecek isi email tersebut, ia berteriak dengan hebat lalu jatuh ke lantai dan meninggal seketika. Keluarganya segera berlari ke dalam ruangannya dan melihat isi surat di layar komputer. "Istriku tercinta, aku baru saja sampai. Segala sesuatu telah disiapkan untuk kedatanganmu besok." Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya karena kehidupan mereka yang serba kekurangan. "Kenapa sih? Kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?" Kata sang istri, "Aku kan sudah bilang sayang, tapi kamu nggak mau dengar dan merti," jawab suaminya. "Memang dulu kamu bilang apakah aku?" Ujar istrinya tidak percaya. "Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang aku miliki di dunia ini." Kamu cuma jawab, "So sweet." Jelas sang suami. Mendengar jawaban tersebut, sang istri akhirnya hanya bisa memendam kekesalannya kembali. Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di depan kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, AIDS telah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Udin pulang pagi dari kerjanya dan mendengar bunyi aneh dari kamarnya. Ia lari ke atas dan menemukan istrinya telanjang di kasur, berkeringat dan terengah-engah. "Ada apa?" tanya Udin. "Aku terkena serangan jantung," teriak istrinya. Ia lari ke bawah untuk menelepon. Persis ketika ia mulai memencet nomor, anaknya yang berumur 4 tahun datang dan berkata, "Papa! Papa!" Paman Joko bersembunyi di lemari dan dia nggak pakai baju. Udin membanting telepon dan berlari ke atas melewati istrinya yang berteriak-teriak, dan membuka pintu lemari. Dan di sana memang benar, saudaranya bersembunyi, telanjang bulat dan ketakutan di sudut lemari. "Tak berperasaan," teriak Udin. "Istriku kena serangan jantung dan kamu malah lari telanjang nakutin anak kecil." "Gak sarapan dulu?" "Enggak, aku belum lapar." Lalu sang suami mencium bibir istrinya dengan mesra sambil berkata, "Ini makan pagiku." Sang istri pun tersenyum. Karena ada sesuatu yang tertinggal, pada siang harinya sang suami balik ke rumah dan bertemu istrinya lagi. "Ada apa mas kau balik ke rumah?" "Ada sesuatu yang tertinggal." "Gak makan siang dulu?" "Enggak, aku masih belum lapar." Lalu dengan mesranya sang suami menghampiri istrinya dan menciumi sambil berkata, "Ini makan siangku." Sang istri pun senang campur bahagia. Ketika sore hari menjelang malam sang suami pun pulang ke rumah. Dengan kagetnya ia melihat tingkah laku sang istri, lalu bertanya, "Sedang apa kamu?"
Karena ia melihat istrinya sedang duduk di atas rice cooker yang hidup dan panas tanpa celana dalam. Dengan ungkapan yang senang sang istri menjawab, "Ngangetin makan malam, Mas." Si Udin yang bekerja di pemadam kebakaran bercerita kepada istrinya Soimah, "Di sana kalau misalnya terdengar bel 1, itu berarti kita harus segera mengenakan seragam. Bel 2 berbunyi artinya semua harus segera menuju ke truk. Bel 3 berarti semuanya sudah berada di atas truk dan siap pergi ke tempat kebakaran. Nah, aku ingin kita juga memakai sistem ini dalam bercinta. Jadi kalau aku bilang bel 1, kamu harus segera telanjang, bel 2 segera ke tempat tidur, dan bel 3 kita mulai bercinta," tambahnya. Soimah pun setuju. Keesokan harinya ketika Udin pulang kerja, ia berteriak, "Bel 1." Dan Soimah pun langsung melepaskan semua bajunya. "Bel 2, teriaknya dan Soimah lalu naik ke tempat tidur. Bel 3, dan mulailah mereka memadu kasih. Beberapa saat kemudian Soimah teriak, "Bel 4, bel 4. "Apa maksudmu?" tanya Udin. "Selangnya kurang panjang, semprotanmu masih jauh dari api." Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di depan kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, setelah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Suatu hari seorang petugas sensus penduduk datang ke rumah seorang nenek yang tinggal sendiri di ujung jalan. Ketika dipersilahkan masuk, petugas tersebut mulai menanyakan kondisi sang nenek dan mendatanya untuk keperluan administrasi. Sang nenek pun berucap, "Sebentar ya, tak buatkan minuman dahulu, kasihan kamu sudah keliling rumah warga." Tanpa sungkan sang petugas pun menerima tawaran tersebut. Merasa kurang lengkap rasanya minum kopi tanpa camilan, si petugas pun mulai mencomot kacang almond yang ada di meja ruang tamu dengan seenaknya. Setelah memakan kacang tersebut cukup lama, sang nenek pun kembali dengan secangkir kopi. "Loh, kok kamu malah makan kacang itu?" tanya si nenek. "Saya kira ini disediakan untuk tamu, Nek," jawab si petugas. "Itu bukan buat tamu, itu kacang bekas saya." Kaget si petugas pun bertanya, "Bekas bagaimana, Nek, kan kacangnya belum dimakan?" "Itu kan kacang almond dari coklat batangan yang biasa saya emut, karena sudah nggak punya gigi makanya saya pisahkan kacangnya." Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka hendak meninggalkan Disneyland, anak laki-laki tersebut melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Mickey." Lalu si anak perempuan tersebut juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangannya dan dengan lemahnya dia berkata, "Goodbye Money." Ini adalah kisah dua orang sahabat yang sudah 20 tahun menjadi rekan kerja. Tiba-tiba salah satu dari mereka tampak sekarat. Sebelum pergi meninggalkan dunia, ia sempat membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. "Aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Tenang, aku sudah tahu. Kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang," kata sahabat yang satunya. Ia juga sudah membuat sebuah pengakuan. "Aku kesini juga mau mengaku akulah yang menaruh racun di makananmu siang tadi." Sudah 2 hari Udin marahan sama istrinya. Kalau sudah marahan begini biasanya mereka tidak saling tegur apalagi saling bicara. Memasuki hari kelima marahan, Udin tetap enggan bicara apalagi istrinya tetap ogah ngomong. Tapi celakanya besok pagi Udin ada janji penting. Artinya besok dia harus bangun pagi, padahal Udin paling sulit bangun pagi. Karena mereka masih marahan sedangkan besok harus bangun pagi, maka dia cari akal bagaimana caranya supaya istrinya mau membangunkannya tapi tanpa harus berbicara dengan istrinya. Udin mengambil secarik kertas dan ditulisnya pesan untuk istrinya, "Besok pagi saya ada rapat,
tolong bangunin jam 6. Diletakkannya kertas itu di atas meja rias istrinya kemudian dia langsung tidur. Ketika keesokan paginya ia bangun jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Alangkah murkanya Udin karena ia tidak dibangunkan istrinya. Masih dalam keadaan kecewa dan emosi ia menghampiri meja rias istrinya. Di situ ia menemukan secarik kertas yang sudah ditulis istrinya. Bangun, bangun, sudah jam 6 pagi. Suatu hari sebuah keluarga sedang menonton TV ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Sang ibu membuka pintu dan ada seorang biarawati mengatakan bahwa dia pergi dari rumah ke rumah membagikan sup kepada setiap keluarga. Dia mengambil tas sup dan berterima kasih kepada biarawati. Mereka semua pergi ke dapur dan mengambil mangkuk dan kemudian menuangkan sup ke dalam mangkuk. Sang ayah berkata, "Sup ini bau." Sang ibu berkata, "Sayang, seorang biarawati membawakannya untuk kita syukuri." Sang ayah kemudian mencicipinya dan berkata, "Iu. Rasanya seperti kotoran," dan sang ibu berkata, "Sayang, habiskan." Setelah selesai, mereka pergi ke ruang tamu dan menonton berita. Wartawan itu mengatakan, pria yang berpakaian biarawati yang mengantarkan air comberan dari pintu ke pintu telah ditangkap. Udin dan Soimah sedang bermain golf, tiba-tiba Soimah bertanya, "Sayang, jika aku mati maukah kamu menikah lagi?" Udin berkata, "Tidak sayang." Soimah berkata, "Aku yakin kamu akan melakukannya." Jadi Udin berkata, "Baiklah aku akan menikah lagi." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkannya tidur di tempat tidur kita?" Dan Udin pun menjawab, "Ya aku kira begitu." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan dia menggunakan peralatan golfku?" Dan Udin menjawab, "Tidak, dia kidal." Suatu hari si Udin berkata pada ibunya, "Mama hari ini aku buka puasa di luar." "Wah, buka pakai apa?" tanya ibunya. "Pakai bakso, lewat depan kos adek tadi," kata Udin. "Loh, tadi katanya di luar?" tanya ibunya dengan heran. "Iya di luar jam buka." Udin dan Soimah tengah menghadiri sidang perceraiannya. Dalam sidang akan memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak. Sambil berteriak histeris dan melompat-lompat Soimah berkata, "Yang mulia, saya yang mengandung. Melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan kesabaran saya. Anak itu harus menjadi hak asuh saya." Hakim lalu berkata kepada si Udin, "Apa pembelaan Anda terhadap tuntutan istri Anda?" Si Udin pun diam sebentar, dengan nada datar ia berkata, "Yang mulia jika saya memasukkan koin ke mesin minuman, mesinnya bergoyang sebentar, dan minumannya keluar. Menurut Pak Hakim, minumannya milik saya atau mesinnya?" Sambil mengernyitkan dahi Hakim pun berkata, "Iya juga ya." Sepasang suami istri hendak tidur, tiba-tiba Soimah istri Udin berbisik di telinga Udin. Pak, tahu nggak?" "Tahu apa?" "Tahu nggak, bahwa wanita itu kayak radio?" "Ah masa, kok bisa gitu?" "Iya Pak, nih ya, mulutnya adalah speaker, terus dada kanan adalah tuner, dan dada kiri sebagai volume." "Ah Mama bisa aja. Papa coba nyalain ya radionya, biar Papa tahu beneran nggak apa yang Mama katakan barusan." "Hehehe. Iya deh Pak." Kemudian Udin pun mulai muter-muter tuner sama volume istrinya, "Mana Mama? Kok gak ada suara apa-apa?" "Ya iyalah nggak bunyi. Kan stop kontaknya yang di bawah belum Papa colokin." Seorang ibu sedang memarahi anaknya Udin yang ketahuan merokok di depan adik-adiknya. "Udin, kamu masih kecil sudah merokok, mau jadi apa nanti kamu?" "Oh maaf Bu, saya hanya memberi contoh ke adik-adik." "Memberi contoh supaya adikmu ikut-ikutan merokok?" "Oh tidak Bu, saya hanya memberi contoh kalau merokok itu pasti kena marah Ibu." Pada suatu malam, Udin, bocah berumur 6 tahun, mendekati ayahnya yang tengah membaca koran. Kemudian ia bertanya, "Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada?" Ayahnya pun menjawab, "Tidak nak, hantu itu tidak ada, hantu hanyalah cerita bohongan yang ada di film dan di TV saja." "Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang jika hantu itu benar-benar ada," sahut Udin. "Nak, mulai besok jangan main lagi ke rumah tetangga sebelah," kata ayah Udin. "Tapi kenapa ayah?"
Mereka kan orang baik, balas Udin. Rumah itu udah kosong sejak 2 tahun yang lalu, nak. Suatu hari istri Udin akan melahirkan anak pertama mereka. Udin pun buru-buru ke rumah sakit dan disuruh masuk untuk menyaksikan proses persalinan. Setelah persalinan selesai, Udin pun mengecup kening Soimah, istrinya. Alhamdulillah, anak kita perempuan, makasih ya sayang, kata Udin. Iya, sayang, jawab Soimah. Udin pun kembali bertanya, sakit ya sayang? Soimah pun dengan lemah menjawab, iya sayang, sakit banget. Yang, aku sayang banget sama kamu. Aku gak tega lihat kamu sakit. Nanti kalau untuk anak kedua titip sama yang lain aja ya, jangan dari kamu lagi. Aku gak tega yang. Udin sangat penasaran bertanya kepada ibunya, Ibu, kenapa beberapa rambut ibu berubah warna menjadi putih? Ibunya pun mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada anaknya, itu karena kamu Udin. Setiap perbuatan burukmu akan mengubah warna rambut ibu menjadi putih. Udin pun menjawabnya tanpa berdosa, sekarang aku tahu kenapa rambut nenek semuanya putih. Seorang pria menjawab telepon yang ternyata dari dokter unit gawat darurat di sebuah rumah sakit. Pak, jelas dokter itu, istri Anda mengalami kecelakaan mobil yang serius, saya punya kabar buruk dan kabar baik. Pria itu bertanya dengan ragu-ragu, apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah istri Anda telah mengalami kelumpuhan pada kedua lengan dan kedua kakinya. Dia kemungkinan akan menggunakan respirator selama sisa hidupnya. Astaga dok, apa kabar baiknya? Dokter menjawab, saya hanya bercanda, sebenarnya dia sudah meninggal. Udin baru saja membentuk sebuah band rock sendiri, dan suatu hari adiknya berkata, Kak, saya berharap kakak dan band kakak bisa masuk di TV. Apakah kamu pikir kami bermain dengan baik, Dik? Bukan begitu. Maksudnya agar aku bisa menekan tombol off di remote. Udin pergi mengunjungi rumah temannya. Dia berbincang dan bermain catur dengan temannya. Saat hendak pulang ternyata di luar sedang hujan deras dan angin kencang. Jangan pulang dulu, kalau perlu menginap saja karena hujannya sangat lebat, kata temannya. Udin pun setuju untuk menginap semalam. Temannya lalu menyuruh istrinya untuk menyiapkan kamar. Setelah selesai tiba-tiba Din hilang entah kemana. Mereka pun mencari ke seluruh rumah. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka, loh Din dari mana saja? Kami mencarimu dari tadi, tanya temannya. Oh, aku tadi pulang dulu untuk mengambil baju tidurku, jawab Udin. Si Udin pemuda yang merantau di Jakarta mengirimi ayahnya baju hangat yang dibelinya seharga 2 juta. Supaya ayahnya tidak ribut, dia mengatakan harga baju itu hanya 100.000 saja. Seminggu kemudian ayahnya menelepon. Wah luar biasa Din, serunya, baju itu berhasil kujual 250.000. Ini bisnis besar, cepat kirim selusin lagi.